Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Sudah gak asing lagi kita dengan istilah karomah. Karomah bukanlah hal yang mudah dimiliki oleh setiap manusia. Butuh kebersihan diri, kesolihan, dan keistiqomahan untuk meraihnya. Di antara ulama yang sering nampak karomahnya adalah Habib Umar bin Hafidh. Banyak karomah beliau yang nampak di kalangan publik dan banyak juga ulama yang telah mengakuinya. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Karomah Habib Umar bin Hafidh muncul lafadz di keningnya. Sayyid Salim bin Umar bin Hafidh menceritakan disorientasi suatu karomah yang sempat lihat dari sang ayah Al-Habib Umar bin Hafidh. Dulu sempat nampak cahaya berbentuk lafadz Allah di kening ayahku Habib Umar bin Hafidh. Melihat keajaiban itu, kami pun memberitahu beliau akan hal itu. Akan tetapi ia serupa sekali tak memperdulikan ucapan kami. Saat akhirnya banyak orang-orang yang berkata padanya bahwa mereka memang melihat ada lafadz Allah yang tertulis di keningnya. Ia hanya berkata pada mereka, "Aku lebih tahu siapa diriku yang hina ini daripada kalian." Karomah Habib Umar bin Hafidh menundukkan jin. Seorang santri Darul Mustafa dari Malaysia mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan dari keluarganya di rumah. Kabarnya saat itu saudarinya yang di rumah sedang dirasuki oleh jin. Pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai tips untuk mengeluarkan jin itu. Ternyata walhasil nihil. Akhirnya santri itu berinisiatif meminta dukungan kepada gurunya, Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Seusai Guru Mulia selesai menunaikan satu sholat, santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya. Ia pun berkata, "Ya Habib, sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan." Guru Mulia langsung paham kalau santri ini sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba Guru Mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, "Ih tarik, artinya terbakar kau." Santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan Guru Mulia, tapi ia hanya berhusnudon aja. Mungkin ada hikmah di balik semua. Lalu santri itu pun pamit untuk genjah menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya. Dan subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudarinya itu telah keluar. Dan dia baru sadar maksud dari sikap Guru Mulia tadi. Ternyata Guru Mulia Al-Habib Umar tadi seperti memandang ke arah jin itu, dan setelah itu mengecamnya dengan ucapan beliau. Seorang santri Darul Mustafa lain sempat ditanya oleh Syekh di Tarim. Syekh itu berkata, "Apakah kau tahu mengapa gurumu sering diundang ke acara selamatan rumah baru?" Santri itu menjawab, "Tak tahu." Lalu Syekh itu pun menjawab pertanyaannya sendiri. Apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin, maka hanya dengan beliau melihat ke satu arah, jin-jin di arah itu pun akan lari keluar dari rumah baru itu. Dan begitu seterusnya hingga rumah itu higienis dari para jin pengganggu rumah. Karomah Habib Umar bin Hafidh menundukkan singa diambil dan diedit dari tulisan Kiai Haji Muhlas Nur, Ketua Pompes Lirboyo Kediri. Kisah ini juga sempat disinggung oleh almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Suatu ketika Al-Habib Umar bin Hafidh ingin menjalankan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Saat itu beliau ditemani oleh seorang mu'alaf bernama Komis. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar wajib melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan fauna buasnya. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafidh membagikan isyarah untuk genjah berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di suatu pos dekat dengan hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar.
Mereka hendak memperingatkan supaya Al-Habib Umar tidak melanjutkan perjalanannya. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa fauna buas yang keluar untuk menelusuri mangsa di malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil itu, serta Al-Habib Umar memerintahkan seorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi. Pembacaan Maulid pun dimulai. Dikarenakan para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Seusai pembacaan Maulid selesai, Al-Habib Umar mendapatkan isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang memakai mobil lain, takut seandainya terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar muncul seekor singa. Saat itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan, mulailah singa itu mengitari mobil itu. Walaupun demikian, sang Habib Umar sangat tenang, berbeda dengan rombongan yang lain yang berawal dari menunjukkan rasa takutnya. Tak lama setelah itu singa itu terhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar, lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun. Lalu beliau berkata kepada supir, "Turunkan jendela ini." Supir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Al-Habib Umar tetap ingin supaya dia menurunkan jendela itu. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa itu, "Hai singa, kami ini yaitu utusan Rasulullah SAW." Setelah itu Al-Habib Umar mengambil suatu yakni pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging kali ini mau memakan pisang yang diberi oleh Al-Habib Umar. Seusai memakan pisang itu, singa mengangguk-ngangguk kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama setelah itu Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Seusai menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri untuk masuk agama Islam. Karomah Habib Umar bin Hafid lolos dari kepukan lawan. Al-Habib Umar diundang di suatu acara seminar atau yang semisal bagaikan narasumber untuk menyampaikan hujjah atau elaborasi terkait dengan amaliyah-amaliyah ahlu sunnah wal jamaah yang sering disebut oleh kelompok eksklusif bagaikan suatu ajaran yang tak ada tuntunan sunnah. Acara seminar dilaksanakan di gedung tertutup dan jauh dari pantauan generik. Suatu insiden sabotase mungkin terjadi di tengah-tengah acara. Tiba-tiba listrik padam. Di suasana gelap gulita ini, Al-Habib Umar tiba-tiba diserang oleh para peserta seminar yang mayoritas yaitu kaum yang anemia sepaham dengan beliau. Beliau dipukul, ditendang, entahlah apa yang sedang bisa kita bayangkan. Naudzubillah, naudzubillah. Dan kabar ini pun langsung terdengar oleh santri-santri dari Darul Mustafa. Maka tanpa pikir panjang berangkatlah dua jawara pondok, Al-Habib Quraisy Baharun Cirebon dan Al-Habib Soleh Al-Jufri Solo. Begitu hingga sampai ke lokasi, beliau berdua nampak marah besar dan tak sabar untuk masuk ke dalam gedung, ingin menyelamatkan sang guru Al-Habib Umar bin Hafid yang dalam keadaan bahaya. Al-Habib Quraisy tak berpikir untuk lapor polisi atau mengajak pasukan dari teman-teman pondoknya. Beliau justru berangkat sendiri dengan Al-Habib Soleh Al-Jufri saja. Sebelum bisa menembus masuk ke dalam gedung yang tertutup itu, beliau bertanya kepada seorang, mungkin kepada supir dari Al-Habib Umar, "Apa benar ada insiden bahwa guru kita sekarang sedang dalam bahaya begini begitu di sana?" Dia menjawab, "Iya benar, tadi guru kita menyampaikan materi ini itu, lalu tiba-tiba ada suara seperti perdebatan hebat, lalu listrik padam, lalu para hadirin ramai-ramai menghajar guru kita, dan insiden pun itu masih berlangsung hingga sekarang." Al-Habib Quraisy lalu bertanya, "Lalu bagaimana keadaan guru kita?" Dijawablah oleh sang supir, "Itu guru kita bagus-bagus aja, tak merasa disentuh oleh siapapun. Beliau sedang istirahat nyantai di mobil dan entahlah siapa yang sedang dihajar, dipukul di dalam sana." Dari cerita barusan kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika seorang hamba sudah dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai hal-hal yang lebih seperti karomah dan lain-lain. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share video ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.